kata kuncinya adalah pohon berhasil mengembangkan satu kemanfaatan dari dirinya, dari keberadaannya untuk makhluk lainnya. Pohon mengeluarkan sejenis buah. Buah tersebut merupakan bagian dari mata rantai yang makhluk lain bergantung hidup padanya. Jadi pohon mengiming-imingi makhluk lain dengan buah yang dia keluarkan. Ketemu lagi kita di channel yang perlu dimajinasi rumah gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan di puasa hari ke-7 atau hari ke-8 ini kita semua selalu dikaruniai kesehatan, dikaruniai keimanan sehingga mampu menyelesaikan puasa sampai berakhir nanti. Saat ini Bang Kica berada di Taman Nasional Gunung Pangrango. Wow, sendiri. Ini jam 8.30. 8.30, oh ini ada lebah. Ya, sendiri teman-teman. Di luar sana hutan lebat dan sayup-sayup terdengar suara burung, suara siamang dan serangga-serangga lainnya. Ini di sekeliling Bang Kica ini ada lebah atau penyengat, ngeri-ngeri sedap juga ini. Tapi sepanjang kita tidak memperlihatkan reaksi bermusuhan, sepanjang kita tidak mengancam mereka, insya Allah mereka tidak akan mengganggu kita. Teman-teman sobat jelata, Taman Nasional Gunung Pangrango ini berada di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Itu letaknya lebih kurang 65 km dari Jakarta. Tadi pagi, Mbak Dia Syahur, Bang Kica berangkat kira-kira jam 6.30 melalui tol Jagorawi, lalu disambung dengan tol yang arah Sukabumi dan keluar di exit terakhir. Lalu kita parkir di bawah Bang Kica, dan untuk sampai ke sini kita melewati medan yang agak sedikit berat, tidak bisa dengan mobil, kita harus naik ke sepeda motor, dan ada banyak teman-teman yang menyediakan jasa membawa kita ke titik di mana kita bisa memanjakan mata, bisa memanjakan telinga, dan bisa merenung dalam kesenian. Hutan ini sebenarnya tidak terlalu jauh lah dari Jakarta, jadi sepanjang ada waktu maka ada baiknya kita menyepikan diri, lari dari hutan beton yang hari-hari kita lihat, dan kita coba nikmati hutan beneran. Udara segar luar biasa, kemudian semilir angin juga atau sepoi angin membuat diri juga makin segar, lalu senandung alam benar-benar memanjakan hati, menenangkan kita. Tentu karena ini hutan lindung, maka sebelum kita kesini kita harus minta izin dulu kepada balai yang mengelola hutan ini, dan dengan izin tersebut kita bisa ada banyak koridor atau katakanlah kanal yang disediakan di sini, dan itu di kiri kanannya hutan, banyak fauna, tentu juga banyak flora. Dalam kesempatan dan juga menempatkan satu pertanyaan kepada teman-teman semua. Sebenarnya kan dalam persepsi kita selama ini bahwa manusia menempati piramida tinggi dari katakanlah mata rantai kehidupan di alam ini, lalu baru flora. Apa benar begitu? Bang Kica juga kurang tahu, tapi yang Bang Kica renungkan adalah sebenarnya mana yang lebih tangguh, katakanlah sebatang pohon atau pepohonan, daripada manusia. Ini soal ketangguhan. Kalau kita anggap bahwa ukuran ketangguhan itu adalah panjangnya umur, maka tentu kita atau hewan lainnya jauh lebih kalah dibanding dengan pohon. Pohonan bisa berumur ratusan bahkan ribuan tahun. Padahal sebenarnya mereka
dari sisi eksplorasi alam untuk survival jauh lebih tertinggal dari manusia dan makhluk hidup lainnya yang digolongkan dalam fauna itu mengeksploitasi alam dengan keluasan mereka pergi ke sana untuk mencari makan, untuk katakanlah berburu binatang untuk dimakan, mempertahankan. Sementara pohon dia hanya dari bibit stay di satu tempat, tidak berjalan ke sana kemari, tumbuh kokoh. Jadi kalau ukurannya adalah keleluasaan dalam mencari asupan untuk survival, untuk bertahan hidup, maka pohon tidak seleluasa makhluk yang bernama fauna, atau katakanlah kita bandingkan dengan manusia. Itu satu, dari sisi keleluasaan mencari makan untuk bertahan hidup. Kita jauh lebih luasa dibanding pohon, tetapi buahnya pohon jauh lebih panjang umurnya. Lalu kalau dianggap tujuan makhluk itu adalah untuk mempertahankan kesintasan, sustainability, keabadian zarah, genetik, maka sebenarnya secara faktual manusia atau hewan itu jauh lebih luasa untuk berkembang biak, bisa memilih pasangan, bisa mempunyai pasangan lebih dari satu dan segala macam. Tetapi yang kita lihat adalah ternyata pepohon yang hanya berada di satu titik, tidak bisa kemana-mana, bisa berbiak bahkan lintasan benua. Lalu apa yang membuat pohon, renungan bagi saya, bisa berbiak tanpa dia bisa berpindah? Kata kuncinya adalah pohon berhasil mengembangkan satu kemanfaatan dari dirinya, dari keberadaannya untuk makhluk lainnya. Pohon mengeluarkan sejenis buah tersebut merupakan bagian dari mata rantai yang makhluk lain bergantung hidup padanya. Jadi pohon mengiming-imingi makhluk lain dengan buah yang dia keluarkan. Lalu buah tersebut dimakan oleh katakanlah burung, monyet, atau binatang lainnya. Binatang lainnya melakukan perjalanan mobilitas ke titik lainnya, maka biji dari buah yang dikonsumsi tersebut jatuh ke bawah. Luar biasa. Tidak mencari pasangan, tidak berkelana ke sana kemari, tetapi bisa mempertahankan kesintasan, mempertahankan sustainability-nya di alam. Lalu yang paling terakhir ada saat ini kita lihat eksploitasi yang berlebihan dari manusia terhadap hutan, katakanlah pembakaran, terjadi penyeragaman hutan, ekosistem yang terbentuk mungkin selama jutaan tahun terancam. Tetapi sekali lagi hutan memperlihatkan keperkasaannya. Perlahan tapi pasti para saintis berhasil menganalisis, berhasil mengaitkan bahwa ada satu fenomena terjadi yang sebenarnya diakibatkan oleh fenomena lain. Katakanlah misalnya ada perambahan hutan besar-besaran, lalu terjadi bencana alam, lalu terjadi katakanlah kekurangan air di sekitar daerah, bahkan oksigen di dunia ini. Jadi hutan juga menunjukkan kemanfaatannya kepada peradaban manusia, sehingga manusia diberi pencerahan bahwa manusia bergantung hidup kepada hutan, dan muncul gerakan-gerakan yang katakanlah menyerang, mengendalikan para mereka-mereka yang dalam tanda petik belum tercerahkan atau pura-pura tidak tahu atau berpikir jangka pendek, sehingga apapun yang sifatnya bisa menghasilkan duit tanpa peduli akibat dampak terhadap peradaban, terhadap sustainability nature ini mereka lakukan. Tapi yang bagi saya ingin katakan bahwa apa yang membuat kita mencintai hutan atau ada gerakan di dunia ini yang membela
jauhnya dunia ini, ya, katakanlah berbagai LSM, bahkan badan di PBB pun concern terhadap hal tersebut. Tidak lain dan tidak bukan adalah karena kemampuan dari hutan tentu di dalamnya ada pohonan, ada berbagai macam aneka ragam hayati, mengembangkan diri mereka bahwa mereka bermanfaat bagi dunia di luar mereka, sehingga dunia di luar mereka harus memelihara mereka. Bukankah itu cara cerdas yang mampu mereka kembangkan? Lalu ada lagi contoh lain, ada katakanlah aneka buah-buahan, aneka umbi-umbian. Mereka berumur pendek, tetapi mereka terjaga sustainability-nya, terjaga keabadian gennya di dunia ini. Tanpa mereka yang menjaga adalah manusia, karena manusia memerlukannya. Artinya dengan mengembangkan kemanfaatan dari output dirinya, katakanlah misalnya kita bicara soal padi, kita bicara soal gandum, kita bicara soal sayur-sayuran, itu kan flora yang umurnya pendek, tetapi tetap terjaga. Bahkan populasinya cenderung meningkat, dimanjakan oleh manusia. Jadi teman-teman, kadang-kadang kita perlu berpikir, merenung di luar sesuatu yang pakem yang selama ini kita pahami, bahwa sejatinya alam punya wisdom sendiri, alam punya kebijakannya sendiri, alam punya hukumnya sendiri, di mana hukum alam itu adalah hukum yang tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan alam semesta, dengan makhluk-makhluk lainnya. Mari kita tetap mencintai alam, mari kita tetap menjaga alam, mari kita tetap berinteraksi dengan saling menguntungkan dengan alam semesta. Karena pada intinya semua yang ada di dunia ini Allah ciptakan untuk saling berbagi, saling memanfaatkan, saling membahagiakan, dan segala saling. Wabillahi taufiq wal hidayah dari kesunyian hutan Gunung Pangrango, dan kita berdoa semoga kita semua selalu menjaga alam dengan niat mematuhi apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari alam semesta.